Selamat sore, demikian tadi berita pilihan Anyi Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali Anyi Sore hari ini dengan informasi Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar hebat semalam masih dalam proses pendinginan. Penyebabnya masih diselidiki polisi. Seperti inilah kondisi Gedung Kejaksaan Agung pasca terbakar Sabtu malam. Proses pendinginan terus dilakukan petugas pemadam kebakaran. Petugas kepolisian juga telah memasangkan garis polisi untuk mengamankan lokasi kebakaran baik di dalam maupun di luar kompleks Kejaksaan Agung. Tim gabungan dari Puslap 4 Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya dan jajarannya akan menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab kebakaran. Selain itu, polisi juga mengumpulkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Kapolda Metro Jaya Nana Sujana menyebut api berasal dari lantai 6 Gedung Kejaksaan Agung. Titik api dari keterangan sementara yang ada adalah dari lantai 6 turun ke bawah sampai lantai 1. Tetapi itu di beberapa lokasi di bidang kantor intelijen, kemudian kepegawaian dan ataupun administrasi. Ya. Ini hari ini jadi tim lapor dengan Inavis yang sudah kita bentuk akan melakukan penyelidikan penyebab daripada kebakaran tersebut. Ya tentunya dengan beberapa dari Gedung Kejaksaan Agung terbakar pada Sabtu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Api baru bisa dipadamkan 11 jam kemudian. Sedikitnya 50 pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan kita akan mendengarkan keterangan dari Kejaksaan Agung, Kapus Penkum Kejagung, Haristiono. Oke. Kenapa? Ya, sudah dibagi sesuai dengan ketentuan jadwal piket masing-masing. Dan ketika liburan, personil itu ditambah. Ya, saya tidak jelas berapa, tetapi rata-rata masing-masing gedung itu biasanya minimal ada 4 sampai dengan 6 orang. Masing-masing gedung. Kalau dari Kejaksaan Agung sendiri, dugaan unsur api? Tadi saya sampaikan, jangan membuat spekulasi. Silahkan kita tunggu penyelidikan yang berwajib yang dalam hari ini Polri. Sekali lagi teman-teman, jangan membuat spekulasi masing-masing. Pak Hari, konfirmasi ada 2 staf kapten terjebak ini sudah terkonfirmasi Pak? Dari mana itu? Ada konfirmasi atau memang belum ada kabar? Silahkan konfirmasi yang memberitahu Anda. Sampai dengan hari ini tidak ada korban. Kalau Anda mendengar konfirmasi lain, silahkan meminta konfirmasi yang memberitahukan itu. Tadi sudah saya katakan, ya. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini tidak ada korban. Itu hari libur. Mulai hari Kamis, Jumat cuti bersama, Sabtu libur, sehingga tidak ada kegiatan perkantoran. Jamnya pun jam 7 malam lebih. Namanya memadamkan api ya mesti apinya dulu. Ya. Tidak. Begitu ada api dilaporkan. Tetapi Anda kan tahu di mana posisi pemadam kebakaran. Alarm sama sekali nggak bunyi berarti ya Pak? Nah, diulangi lagi. Pak Hari, benar nggak sih ada ancaman bom yang diterima oleh sebelumnya? Apa? Kejagung menerima ada ancaman bom, benar apa enggak? Nggak ada. Itu tahun 2000 mungkin Pak? Nggak ada Pak ya? Kalian ngarang ya, silakan lah ngarang ya. Berkas-berkas untuk Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung sampai saat ini apakah aman Pak dan ada backup-nya Pak? Tadi sudah saya sampaikan ya, berulang-ulang. Berkas Jaksa Agung. Tolong didengarkan baik-baik. Ya. Informasi dari mana? Kita cerita hari ini ya. Kita cerita hari ini ya. Ya, kita cerita hari ini. Izin selain mendukung Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kebakaran ini, langkah-langkah terdekat yang akan dilakukan Kejaksaan Agung supaya kinerja Kejaksaan Agung tidak terganggu apa saja? Ya tentu
tadi sudah saya sampaikan, kinerja jalan terus. Kita punya beberapa gedung, kami punya beberapa gedung, sehingga tadi sudah saya sampaikan kinerja nggak ada masalah. Pak Jaksa Agung berkantor dimanapun, secara institusi semua jalan. Maksudnya berkas-berkas yang hilang mungkin dicari segala macam yang ada di sini kan perlu dicari. Ya, gitu. Jadi kami punya backup data. Punya backup datanya berarti Ya, kami punya backup data. Dan itu sudah diantisipasi apabila terjadi sesuatu, maka langkah pertama, langkah kedua sudah diantisipasi. Karena kita semua tidak tahu yang namanya musibah. Di era digital begini, kami juga punya namanya record center. Sehingga mudah-mudahan backup data itu masih bisa digunakan untuk kepentingan ke depan. Masuk data kepegawaian ya Pak ya? Ya, karena data kepegawaian itu tidak hanya di sini, di masing-masing kejati, di masing-masing kejaksaan negeri juga ada. Pak, kalau kemarin ini kan jumlah pemadam ini ada 65 pemadam kebakaran. Untuk hari ini ada sisanya tinggal berapa lagi nih Pak? Soalnya tadi sudah ada yang berkurang. Untuk teknis berapa jumlah pemadam kebakaran, silakan tanya ke apa singkatannya, Hukumat. Nah, kalau dulu kita kan taunya Dinas Pemadam Kebakaran ya. Jumlahnya berapa, kekuatannya berapa, tiap-tiap mobilnya berapa, nanti Anda juga tanya berapa cc mobilnya, saya nggak bisa jawab. Pak, kalau kerugian udah bisa dihitung berapa? Belum. Pak, kapan terakhir kali simulasi kebakaran dilakukan dan alat-alat pemadam kebakaran kapan terakhir kali diperiksa? Saya belum mengkonfirmasi. Pak, kalau pemugaran situs cagar budaya ini terakhir dilakukan kapan Pak? Saya belum terkonfirmasi. Sekali lagi, karena itu cagar budaya, maka masuk di dalam aturan di peraturan daerah. Ya, untuk memukar dan lain sebagainya itu tentu harus seizin balai perlindungan cagar budaya. Kenapa? Maksudnya berkoordinasi gimana? Ya kan baru terbakar, dipadamkan dulu lah apinya. Ya, dipadamkan dulu apinya. Setelah itu baru kita bicarakan. Ini semua melalui mekanisme penanganan penyelamatan cagar budaya. Oke, hari ini saya mohon doanya teman-teman semua, mudah-mudahan sudah tidak ada api lagi ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan tetap mohon doanya. Hari ini diharapkan sudah tidak ada api lagi, tetapi saya yakin petugas pemadam kebakaran bekerja dengan baik. Kita juga memahami hampir semalam sampai dengan sore ini, jadi semalam tambah hari ini mungkin juga nanti untuk pendinginan atau mencari barangkali masih ada api-api kecil harus segera dipadamkan. Saya kira itu. Bapak cukup apresiasi. Terima kasih. Iya, semua saling membantu. Dan masyarakat yang bisa memahami dalam kondisi pandemi, dalam kondisi cukup ramai, mengganggu lalu lintas, kami mohon maaf. Semua tidak kita inginkan, namanya juga musibah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu akibat kebakaran ruas Jalan Panglima Polim dan Jalan Bulungan Jakarta Selatan hingga kini masih ditutup akibat kebakaran gedung di Kejaksaan Agung malam tadi. Pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung Kejaksaan Agung masih berlangsung. Arus lalu lintas di kawasan Kejaksaan Agung dialihkan sejak pukul 8 malam tadi. Hal itu dilakukan untuk mendukung upaya petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan dan juga pemadaman gedung Kejaksaan Agung yang terbakar, serta untuk kepentingan investigasi. Arus lalu lintas dari arah Jalan Panglima Polim menuju perempatan Lawai dibelokkan ke kanan. Selanjutnya kendaraan dari arah Mabes Polri ditutup dan diarahkan ke Jalan Trunojoyo atau Blok M. Rencananya penutupan ruas Jalan Bulungan dan Panglima Polim ini dilakukan sampai petugas pemadam kebakaran selesai melakukan pendinginan. Gedung utama di Kompleks Kejaksaan Agung terbakar pada Sabtu malam. Gedung utama tersebut merupakan kantor Kejaksaan Agung dan Wakil Jaksa Agung, serta beberapa Jaksa Agung muda dan sejumlah biro kejaksaan. Dilihat dari udara, gedung utama yang terbakar kemarin
malam terpisah dari gedung lain yang berada di Komplek Kejaksaan Agung seperti Gedung Bundar yang merupakan kantor dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Jarak antara gedung utama dengan gedung Bundar kurang lebih 300 meter. Di Komplek Kejaksaan Agung juga ada rumah tahanan cabang Salemba yang juga terpisah dari gedung utama yang terbakar. Lokasi rutan berada di sekitar 200 meter dari belakang gedung utama. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kebakaran yang menghanguskan gedung Kejaksaan Agung malam tadi. Mahfud juga memastikan semua dokumen perkara aman karena berada di gedung yang berbeda. Lalu akun Twitter pribadinya Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal banyaknya spekulasi masyarakat mengenai penyebab kebakaran yang menghanguskan gedung Kejaksaan Agung tadi malam. Menurut Mahfud, dokumen perkara tidak ikut terbakar karena berada di gedung berbeda sehingga penanganan perkara tidak terlalu terganggu. Mahfud juga memastikan kebakaran tidak menjangkau rutan Salemba cabang Kejagung. Gedung tahanan untuk para tersangka berada di bagian lain yang tidak terjangkau oleh api. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Bonyamin Saiman meyakini kebakaran gedung Kejaksaan Agung tidak terlalu menghambat kelanjutan perkara yang tengah berjalan, salah satunya kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Menurut Bonyamin, bukti kasus Jaksa Pinangki semuanya ada di gedung Bundar, yakni gedung Jampitsus. Bonyamin menambahkan Jaksa Pinangki sebelumnya berkantor di lantai 3 gedung yang terbakar. Bukti tambahan yang ada di ruang kerja Pinangki bisa saja terhapus. Namun bukti tersebut hanya bersifat sekunder. Jadi yang terbakar itu relatif hanya bersifat administrasi. Yang ketiga hanya begini aja, agak disayangkan terkait dengan keberadaan fungsi CCTV yang itu rekaman-rekamannya pasti ada kegiatan-kegiatan. Yang terkait dengan Joko Chandra adalah di mana oknum jaksa Pinangki yang sudah ditetapkan tersangka itu kan pernah menerima tamu saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara Joko Chandra. Hanya itu aja, hanya sekunder sih sebenarnya. Primernya itu kan pertemuan di Kuala Lumpur dan itu sudah ada fotonya, ada jadwal penerbangan, ada tiket segala macam dan fungsi imigrasi juga ketahuan. Jadi nggak berkaitan dengan Joko Chandra, ini hanya fungsi sekunder aja. Primernya sudah ada di Gedung Bundar. Dan untuk mengetahui kondisi terkini gedung Kejaksaan Agung pasca kebakaran, tadi malam sudah ada rekan kami Riki Iskandar di lokasi. Riki, apakah sampai hari ini sudah diketahui penyebab kebakaran? Baik, Abraham dan Ucia, saat ini dari tim Kejaksaan Agung juga belum bisa memberikan keterangan pasti terkait dengan asal mula titik mula apinya terbakar di gedung Kejaksaan Agung. Tetapi dari kabar yang kami terima memang saat ini masih terus dilangsungkan pelangsungan pemeriksaan terlebih dahulu, namun untuk olah TKP sendiri juga belum bisa dilakukan untuk hari ini karena dari tim Puslapor nih dari tim Polda Metro Jaya juga tadi sudah meninjau langsung ke gedung Kejaksaan Agung, tetapi belum bisa dilakukan karena memang masih dalam kondisi yang panas dan berdebu, maka perlu pendinginan terlebih dahulu, maka baru bisa dilakukan olah TKP ini besok kemungkinan. Dan tadi juga dari Kapuspen terkait dengan hal ini, Kapuspen dari Kejaksaan Agung Pak Hari tadi juga sudah menyampaikan bahwa terkait dengan berkas, karena memang fokus dari terjadinya kebakaran ini adalah berkas-berkas yang penting dari kasus-kasus yang penting seperti Jaksa Pinangki ataupun dari terkait dengan Joko Chandra, ini dipastikan bahwa tidak ada berkas-berkas perkara terkait dengan kebakaran di gedung utama ini. Dipastikan jika memang ada data-data ataupun dokumen yang terbakar, ini dipastikan sudah memiliki database ataupun juga sudah disimpan data terlebih dahulu. Jika nanti dibutuhkan data-data tersebut, tentu Kejaksaan Agung telah memiliki data backup itu sendiri. Dan kemudian terkait dengan kondisi yang hampir hangus terbakar seutuhnya di gedung utama, maka kinerja dari Kejaksaan Agung ini akan dipindahkan di beberapa gedung yang ada di wilayah Jakarta, baik di kawasan Ragunan ataupun di kawasan Ceger. Hal itu tadi juga disampaikan oleh Pak Hari. Dan hingga saat ini dari tim petugas masih terus berjaga
di area depan gedung Kejaksaan Agung, di mana teman-teman wartawan tidak bisa melewati batas polis line yang ada di depan, yang ada di tepat di belakang saya saat ini. Dan hingga saat ini juga tim Kapuspen juga menyampaikan bahwa tadi proses dari pemeriksaan ini akan terus dilakukan, dan asal mulanya ini masih diidentifikasi lebih lanjut. Jika memang ada asumsi atau kabar yang beredar, ini dipastikan tidak percaya terlebih dahulu, karena akan ada satu suara nanti untuk menyampaikan mulanya terbakar di gedung Kejaksaan Agung ini mulainya dari mana. Namun untuk proses identifikasi akan dilakukan mulai besok oleh tim terkait, dan hingga saat ini kita masih menunggu terkait dengan apakah ada memberikan keterangan lagi selain Pak Hari terkait dengan kondisi gedung ataupun olah TKP yang nantinya akan disampaikan. Abraham. Riki, kapan kira-kira olah TKP akan segera dilakukan? Baik, terkait dengan olah TKP memang dipastikan besok, karena memang saat ini kondisi gedung yang hampir sepenuhnya terbakar, maka olah TKP ini perlu dilakukan pendinginan terlebih dahulu, karena kita lihat tadi juga masih ada asap-asap dari bekasnya terbakar di gedung Kejaksaan Agung ini. Jika kita lihat memang api terbakar itu mulai dari lantai 6, di mana lantai 6 itu merupakan ruangan dari Jaksa Muda. Kemudian untuk lantai 5 dan 4 itu adalah ruangan dari intelijen. Kemudian untuk pimpinan dari Jaksa Agung sendiri dan Wakil Jaksa Agung itu berada di lantai 2. Jadi memang sepenuhnya ini hampir terbakar seluruhnya, maka proses pemulihan terlebih dahulu baru kemudian akan dilangsungkan olah TKP, di mana jika olah TKP ini dipastikan oleh aman begitu oleh tim Puslapfor, karena kondisi gedung yang memang cukup serius terlihat terbakar. Ini kita lihat memang gedung hampir sepanjang 50 meter dan hampir seutuhnya, hampir sepenuhnya ini hangus terbakar, maka perlu pendinginan terlebih dahulu agar bisa dilakukan olah TKP besok. Abraham. Ya, Riki, apakah jalan di depan gedung Kejaksaan Agung sudah dibuka kembali? Baik, Utsia, terkait dengan dampak kebakaran ini, memang jalur di kawasan Blok M ini dinonaktifkan terlebih dahulu karena dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana jalur dari arah timur ke arah barat ataupun dari arah selatan menuju utara ini memang ditutup sepenuhnya. Hanya ada satu lajur yang bisa difungsikan, ini teman-teman dari arah barat menuju ke arah utara, di mana arah barat ini dari arah Kebayoran Lama menuju ke Senopati. Hanya itu yang bisa dibuka. Kemudian untuk dari arah Senayan ini yang menuju ke arah Fatmawati ini tidak bisa difungsikan, namun diputar balik ke arah Senopati. Kemudian untuk transportasi seperti MRT dan Transjakarta ini memang masih bisa difungsikan atau berjalan secara normal, tetapi untuk jalur Transjakarta sendiri yang melintasi di depan gedung Kejaksaan Agung diminta untuk langsung ke arah Senayan, tidak melewati ke jalur di kawasan Blok M ini. Utsia. Baik. Riki, kira-kira di mana Jaksa Agung akan segera berkantor mengingat gedungnya saat ini sudah terbakar? Baik, Abraham, terkait dengan kinerja dari kepegawaian Kejaksaan Agung ini memang sepenuhnya tetap berjalan. Tadi Pak Hari juga menyampaikan Kejaksaan Agung memiliki beberapa gedung, diantaranya ada di kawasan Ceger dan juga ada di kawasan Ragunan. Dan nantinya sejajaran pimpinan dari Kejaksaan Agung akan bekerja di gedung Pusdiklat di kawasan Ragunan, dan kemudian untuk pegawai lainnya akan bekerja di beberapa gedung yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Intinya dari kasus ini, semua kepegawaian dari Kejaksaan Agung masih tetap bekerja secara normal, dan jika memang ada data-data ataupun dokumen yang sempat hangus terbakar seperti di gedung ini, maka nantinya dokumen-dokumen tersebut akan diambil dari database, karena mereka memiliki database tidak hanya satu saja dokumen yang tersimpan di dalam gedung, tetapi juga memiliki database, mengingat saat ini memang sudah memasuki dunia digital. Tadi Pak Hari menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung memiliki save data untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang seperti terbakar saat ini. Abraham. Baik, terima kasih Riki Iskandar, laporan Anda langsung dari depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta.
Terbakarnya gedung Kejaksaan Agung mengundang kekhawatiran publik. Kebakaran tersebut menjadi sorotan lantaran Kejaksaan Agung tengah menangani kasus besar seperti kasus Joko Chandra. Ya, publik bertanya-tanya, akankah berkas-berkas kasus Joko Chandra dan pejabat-pejabat yang terlibat bisa terselamatkan atau tidak? Terbongkarnya kasus Joko Chandra berawal ketika buronan kasus hak tagih Bank Bali ini mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko mendaftarkan PK-nya 8 Juni lalu. Belakangan Joko Chandra memiliki IKTP saat mendaftarkan PK ke pengadilan. IKTP diduga dibuat pada hari yang sama saat Joko Chandra mendaftarkan pengajuan kembali. Diketahui perekaman IKTP dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Setelah diusut, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan diduga berada di balik cepatnya proses pembuatan IKTP Joko Chandra. Dari sini, penelusuran merembet ke sejumlah instansi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia membongkar kejanggalan lain selain IKTP, yaitu perihal surat jalan yang dimiliki Joko Chandra sehingga bisa bebas berpergian di Indonesia. Dari sini terungkap surat jalan diterbitkan oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Selain Prasetyo, ada 2 jenderal lagi yang tersandung kasus Joko Chandra, yaitu Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Brigjen Slamet Nugroho Wibowo. Kasusnya kemudian melebar ke institusi kejaksaan. Muncullah nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga berperan besar dalam kasus Joko Chandra. Pinangki menjabat sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bertindak cepat dengan memeriksa Pinangki yang diketahui berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali tanpa sepengetahuan atasannya. Diduga dalam perjalanan ke luar negeri pada tahun 2019, yaitu ke Malaysia dan Singapura, Pinangki bertemu dengan Joko Chandra yang berstatus buron. Pinangki kini telah menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung. Di tengah-tengah pengusutan kasus ini, Kejaksaan Agung tertimpa musibah. Gedung utama tempat Jaksa Agung dan pejabat lainnya berkantor ludes terbakar. Nasib pengusutan kasus Joko Chandra yang melibatkan sejumlah pejabat dipertanyakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Gibran Teguh siap kalahkan pasangan Bajo yang dipastikan lolos verifikasi faktual pemilihan wali kota Surakarta. Kami hadirkan informasinya saat lagi.